Sementara itu, Presiden Joko Widodo Senin sore memanggil dua kubu yang berseteru, Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri ke Istana Negara. Pemanggilan terkait dengan dualisme kepengurusan Partai Golkar. Pertemuan antara Presiden dan dua pimpinan parpol yang berseteru ini dilakukan secara terpisah. Usai pertemuan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono menyatakan Presiden Jokowi menanyakan perihal penyelesaian dualisme dan konflik kepengurusan di Partai Golkar. Kepada Presiden, Agung mengatakan pihaknya meminta Mahkamah Partai Golkar untuk menggelar Munas bersama untuk mengakhiri dualisme kepengurusan. Setelah Agung meninggalkan Istana Negara, giliran Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri, menemui Presiden Jokowi. Abu Rizal menegaskan Golkar versi Munas Bali merupakan kepengurusan Partai Golkar yang sah berdasarkan putusan pengadilan, sehingga tidak perlu menggelar Munas bersama. Menurut Abu Rizal, Partai Golkar juga mendukung pemerintah karena Partai Golkar ingin menjaga kestabilan politik dan membantu pemerintah memecahkan persoalan bangsa. Jadi seperti jadi menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Munas bersama tidak ada lagi mau bersama dengan siapa, karena yang dari Munas Ancol sudah dicabut sehingga tidak ada legalitas, tidak bisa. Yang kedua, di dalam ADART dikatakan Munas bersama tidak pernah ada, dan yang ada adalah Munas luar biasa. Munas luar biasa hanya bisa dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari 34 DPD Provinsi seluruh Indonesia. Sikap Abu Rizal Bakri yang menegaskan tidak perlu adanya Munas bersama ini dinyatakan setelah menemui Presiden Joko Widodo. Dan menurut Agung, Golkar dalam posisi tidak ada kepengurusan setelah Menkumham mencabut SK pengurus Golkar Munas Ancol dan berakhir kepengurusan Munas Riau. Agung kembali mendesak pelaksanaan Munas bersama yang disebutnya sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Secara cermat mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya saya katakan bahwa ini satu-satunya cara, masih ada kebetulan Tuhan masih memberi peluang untuk kami menyelesaikan persoalan ini dengan cara seperti tadi, Mahkamah Partai. Dengan demikian maka akan bisa menghasilkan sebuah putusan yang sifatnya permanen, yang mendasar, tidak bertentangan dengan dasar, dan diselesaikan secara fair. Ini berlaku untuk kedua pihak. Agung, kalau misalkan ya, itu beliau sangat setuju, beliau sangat mendukung. Silahkan kalau itu. Kalau memang itu yang terbaik kan itu putusannya di internal sendiri. Kita ke informasi lain, Dr. Rika Trihandayani dan anaknya yang sempat dinyatakan hilang tiba di markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin sore. Rika bersama dua sepupunya dijemput tim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di sebuah tempat di Kalimantan Barat. Tim Polda Yogyakarta menghentikan perjalanan Rika beserta anak dan dua sepupunya di Kalimantan Barat. Tim kemudian membawa Rika dan kelompoknya dari kota Waringin Barat ke Semarang dan selanjutnya melalui perjalanan darat menuju ke Yogyakarta. Rika terlihat mengenakan baju putih, menggendong anaknya dan didampingi suaminya, Dr. Aditya. Polisi juga membawa dua orang, yakni Feni dan Eko, yang diduga perekrut Rika untuk bergabung dalam organisasi tertentu. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen Polisi Erwin Triwanto menyebutkan Rika masuk dalam kelompok organisasi yang sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Langkah Polri selanjutnya, kita sudah berbicara dengan Mabes Polri dan pada hari Kamis besok kita mendapat bantuan psikolog, psikiatri untuk mencoba mewawancarai kelima korban itu. Hari ini memang sengaja saya tidak hadirkan karena mengingat pertimbangan kondisi psikis daripada korban yang tidak memungkinkan untuk diwawancara oleh saudara sekalian. Kita ke informasi lain, mantan Ketua DPR Setia Novanto Rabu besok dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Rencana pemanggilan Setia Novanto untuk diperiksa tersebut disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo
Jaksa Agung mengatakan surat pemanggilan telah dilayangkan ke Setia Novanto, namun belum ada konfirmasi apakah ia akan hadir dalam pemeriksaan tersebut. Setia Novanto akan diperiksa dalam keterlibatannya pada kasus dugaan pemufakatan jahat meminta saham pada PT Freeport Indonesia dengan menggunakan nama Presiden dan Wakil Presiden. Hari Rabu nggak salah, Rabu minggu ini. Suratnya dilayangkan minggu lalu, baik ke rumah kediamannya maupun ke kantor di DPR. Mahkamah Konstitusi hari Senin kembali menggelar sidang pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sidang pendahuluan ketiga ini dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan permohonan dari 49 gugatan pilkada dan berlangsung hingga Senin tengah malam. Sidang diawali dengan sengketa pilkada Kabupaten Yahukimo, Papua. Ketua Majelis Hakim Arif Hidayat mengesahkan permohonan pemohon yang disertai dengan bukti-bukti. Sidang kemudian dilanjutkan dengan sengketa pilkada yang terjadi di Kabupaten Yalimo, Kerom, dan Asmat. Sidang akan dilanjutkan Kamis 14 Januari mendatang dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak KPU. Sidang sengketa pilkada diperkirakan akan berjalan cukup lama karena banyaknya sengketa yang diajukan. Dan sebelum Anda mulai beraktivitas hari ini, kami akan mengajak Anda untuk memantau seperti apa arus lalu lintas pagi ini di berbagai kawasan di Jakarta maupun sekitarnya. Kita bergabung dengan Bribda Satria. Selamat pagi, Bribda Satria. Selamat pagi rekan Sumi dan selamat pagi pemirsa. Sebelum Anda beraktivitas, ada baiknya Anda mengetahui kondisi jalan yang akan Anda lewati. Dan kami dari NTMC Polri hadir untuk menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV kami. Yang pertama, mari kita pantau untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Untuk arus kendaraan dari arah Terminal Kampung Rambutan yang akan menuju ke arah Cijantung atau tepatnya di CCTV kami, dari arah atas kanan yang akan menuju arah bawah kanan masih dalam keadaan cukup normal. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Terminal Kampung Rambutan yang akan memutar balik ke arah Taman Mini atau tepatnya di CCTV kami dari arah atas kanan yang akan menuju arah kiri bawah juga masih cukup ramai dan sekali tersendat dikarenakan banyaknya antrian bis dalam kota dan juga luar kota yang menaikkan dan juga turunkan penumpang di sisi jalan. Dan juga perlu diantisipasi adanya pedagang kaki lima dan pejalan kaki yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi pengendara. Sementara untuk kondisi arus lalu lintas di jalur tol Jor dari arah Cikunir yang akan menuju ke arah Pondok Indah maupun sebaliknya masih dalam keadaan cukup normal. Ya, keluar dari ibu kota, mari kita pantau untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Kiara Condong, Jawa Barat. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah Cilenyi atau Cibiru yang akan menuju ke arah Buah Batu atau Cimahi atau tepatnya di CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju arah atas masih dalam keadaan cukup ramai lancar. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Ciwatra yang akan menuju ke arah Kota Bandung via Jalan Gatot Subroto atau tepatnya di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju arah kanan juga masih dalam keadaan cukup kondusif. Namun kendaraan dari arah sebaliknya dari arah Kota Bandung yang akan menuju ke arah Ciwatra atau di CCTV kami dari arah kanan yang akan menuju arah kiri sudah mulai adanya antrian kendaraan 200 hingga 400 meter menjelang traffic light, selepasnya pun sesekali tersendat dikarenakan peningkatan volume arus kendaraan yang terjadi pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan kami himbau untuk tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, mari kita pantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Tanjakan Lawang, Jawa Timur. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang atau tepatnya di CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju arah atas maupun sebaliknya masih dalam keadaan cukup kondusif pada pagi hari ini. Dan juga mengingat jalur yang menuju ke arah Surabaya terdapat aktivitas rutin masyarakat yaitu pasar, kami himbau kepada para pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan di kawasan ini. Ya pemirsa, mari tingkatkan kesadaran diri dalam mematuhi peraturan lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan, dikarenakan pelanggaran lalu lintas adalah salah satu faktor terjadinya kecelakaan di jalan. Dan untuk arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Dan tetaplah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan nomor 1. Demikian dari NTMC Polri, semoga bermanfaat dan salam Tribrata. Silakan rekan Sumi.
Baik, terima kasih Bribda Satria untuk informasinya. Dan pemirsa, kita ke kasus lain. Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali divonis 6 tahun penjara, ditambah denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali 6 tahun penjara, denda 300 juta, dan uang pengganti 1,8 miliar rupiah. Terhadap terdakwa Surya Dharma Ali dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda 300 juta rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa pada KPK yang menuntut Surya Dharma Ali dengan pidana penjara 11 tahun, denda sebesar 750 juta rupiah, dan uang pengganti 2,2 miliar rupiah. Surya Dharma Ali diyakini jaksa pada KPK melakukan tindak pidana korupsi tahun 2010 hingga 2013, mulai dari penentuan petugas haji, pengangkatan petugas pendamping Amirul Hajj, pemondokan, dan pemanfaatan sisa kuota haji. Surya Dharma juga diyakini jaksa KPK menyelewengkan dana operasional menteri 1,8 miliar rupiah. Perbuatan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 27,7 miliar rupiah dan 17,9 juta real Arab Saudi. Tim Liputan Metro TV.